Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di video aku ya. Nama aku Melidan Onihamsa dari Prodi Ilmu Hukum UNESA 2020. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di video aku ya. Nama aku Melidan Onihamsa dari Prodi Ilmu Hukum UNESA 2020. Tonton sampai habis ya. Tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka pada masa reformasi. Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, apalagi sesuatu yang kebetulan, akan tetapi dari hasil pemikiran yang mendalam dan tidak terlepas dari persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPUPKI. Dalam sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menentukan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan pernah diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap ada. Seperti kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Arif Hidayat. Arif Hidayat menyatakan Pancasila tidak dapat diubah karena merupakan kristalisasi dari jiwa bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong royong, dan toleran. Pada hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana digagas secara cerdas oleh para pendiri negara pada saat itu. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Pancasila tidak dapat diubah. Sampai kapanpun kita semua harus berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila harus tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka bangsa. Bisa kita lihat bersama pengertian ideologi menurut Mubiarto. Intinya, ideologi Pancasila harus dapat menjadi pegangan untuk mencapai suatu cita bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada. Dan melalui proses panjang yang terbuka dan demokratis, sehingga menyebabkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini bermakna bahwa masyarakat dapat menemukan dirinya dan Pancasila harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus memiliki 3 dimensi ini. Pertama, dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional dan bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Wujudnya, Pancasila sebagai stat fundamental norm yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, dimensi realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehari-hari. 3 dimensi ini tidak dapat terpisah satu sama lain, melainkan harus bergerak selaras. Selanjutnya, tantangan Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, adanya globalisasi. Dewasa ini, tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Kehidupan masyarakat yang mengglobal atau mendunia menyebabkan tidak adanya batasan antar wilayah, sehingga masyarakat dunia lebih terbuka dengan budaya-budaya yang masuk. Melalui berbagai kemajuan teknologi dan media informasi, menyebabkan akses budaya-budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila makin mudah untuk dijangkau. Globalisasi ini juga membawa berbagai paham yang bertolak belakang dengan Pancasila, seperti unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Orang dengan ateisme menampikkan adanya Tuhan dan agama. Yang kedua, unsur individualisme. Dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, masyarakat yang individualistis. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara
tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Gambaran perilaku konsumtif sebagai wujud nyata dari pengaruh budaya kapitalisme yang bertentangan dengan nilai pada sila kelima karena bersikap pemborosan dan gaya hidup yang mewah. Hal seperti ini harus diwaspadai dan dicari segera solusinya. Untuk kasus terorisme, pada gambar kiri adalah bom Bali. Bom Bali terjadi pada 12 Oktober tahun 2002. Latar utama pemboman di Bali adalah ingin meneruskan pembuatan Negara Islam Indonesia atau NII. Biasanya, otak aksi teror di Indonesia memiliki dua niatan. Yang pertama adalah teroris ingin menegakkan agama Islam seutuhnya. Yang kedua, ingin merealisasikan jihad. Gambar samping kanan adalah bom Surabaya. Terjadi pada 13 Mei 2018. Dan ini merupakan aksi terorisme yang ingin merealisasikan jihad. Sekian video saya pada kali ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video. See you guys.